adalah sebuah pulau dalam wilayah bendera Indonesia yang terletak di antara Pulau Kalimantan di sebelah barat dan Pulau Maluku di sebelah timur. Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dan 3 semenanjung yang membujur ke timur laut, timur, dan tenggara. Di daerah Sulawesi juga tumbuh kerajaan-kerajaan di masa lampau. Berikut 19 kerajaan yang ada di Sulawesi yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, Kerajaan Bone. Kerajaan Bone atau sering pula dikenal dengan Akarungang Ribone yang terletak di Sulawesi bagian barat daya atau tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Sejak berakhirnya kekuasaan Goa, Bone menjadi penguasa utama di bawah pengaruh Belanda di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Pada tahun 1666, Bone berada di bawah kontrol Belanda sampai tahun 1814 ketika Inggris berkuasa sementara di daerah ini. Tetapi dikembalikan lagi ke Belanda pada tahun 1816 setelah perjanjian di Eropa akibat kejatuhan Napoleon Bonaparte. Pengaruh Belanda ini kemudian menyebabkan meningkatnya perlawanan Bone terhadap Belanda. Namun Belanda pun mengirim sekian banyak ekspedisi untuk meredam perlawanan sampai akhirnya Bone menjadi bagian dari Indonesia pada saat proklamasi. Di Bone, para raja bergelar Arum Pone. Yang kedua, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar 1666 sampai 1669 terhadap VOC. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapan atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombolo, Lakiung, Paramparang, Data, Agang Jene, Somata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Pada masa kekuasaan Andi Ijo Karaeng Lalolang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin menyatakan Kesultanan Goa bergabung menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, dan berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Goa. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Ijo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Goa terakhir dan sekaligus Bupati Kabupaten Goa pertama. Yang ketiga, Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu adalah kerajaan Bugis tertua. Pada 1889, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti yang lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Riu dan Tompotika adalah 3 kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik Ila Galigo, sebuah karya orang Bugis. Pusat kerajaan ini terletak di Melangke yang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton yang ke-6, yaitu Timbang Timbangan atau Laki Laponto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang datang dari Johor. Kerajaan Buton berdiri pada tahun 1332 Masehi. Awal pemerintahan dipimpin oleh seorang perempuan yang bergelar Ratu Wakaka. Setelah 2 raja perempuan, dilanjutkan Raja Batara Guru, Raja Tuarade, Raja Mulai, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, Raja Murmum bergelar Sultan Murmum. Yang kelima, Kerajaan Muna. Kerajaan Muna merupakan salah satu kerajaan besar yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini terletak di bagian utara Pulau Muna dan beribu kota di Kota Nowuna, kini Kecamatan Tongkuno, dengan raja pertamanya Laeli alias Bedul Damani, gelar Beteno Netongbula alias Remang Relangi, yang menikah dengan Watan Reabeng, adik Saweri Gading. Sebelum terbentuknya Kerajaan Muna, di Muna telah terbentuk 8 kampung.
Walaupun masih sangat sederhana, kedelapan kampung yang telah terbentuk mengikat diri dalam sebuah union dengan mengangkat Maino Wamelai sebagai pemimpin tertinggi. Yang keenam, Kerajaan Talo. Kerajaan Talo adalah salah satu kerajaan suku Makassar yang terdapat di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berhubungan erat dengan Kerajaan Goa yang secara bersama-sama setelah Islamisasi persekutuan Kerajaan Goa Talo oleh para sejarawan disebut dengan nama Kesultanan Makassar. Kerajaan Talo berawal dari pertengahan abad ke-15, yaitu setelah wafatnya Raja Goa yang ke-6, Tona Tangkalopi. Penerusnya sebagai Raja Goa yang ke-7 adalah anak tertuanya, Batara Goa Tominanga Ripara Lakenna. Sementara adiknya, Karaeng Loerisero, memerintah sebagian wilayah sebagai Raja Talo pertama. Kedua kerajaan Talo dan Goa kemudian terlibat pertempuran dan persaingan hingga Talo terkalahkan. Pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-10, Tuni Palanga Ulaweng, dan Raja Talo yang ke-4, Daeng Padulu, dicapailah kesepakatan Krua Karaeng Seereata, dua raja tapi satu rakyat, yang mana dengan persetujuan tersebut, maka dalam persekutuan itu, Raja Goa menjadi Sombaya, sedangkan Raja Talo menjadi Tuma Bicara Buta. Dari persekutuan kedua kerajaan tersebut, sejak saat itu, Kerajaan Talo selalu terlibat dan mendukung ekspansi Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Yang ketujuh, Kerajaan Sopeng. Kedatuan Sopeng pada mulanya ada 60 komunitas yang dipimpin oleh Matoa. Kedatangan Tomanurung, Resekan Nyili, yaitu Tatemamala dan Wetan Ripupu menurungi Rigoarie, kemudian membentuk Kedatuan Sopeng Riaja dan Kedatuan Sopeng Rilau. Kedua kerajaan kembar ini akhirnya menyatu. Dengan kemunculan Tomanurung dari Sekanyili, Sopeng Riaja, dan menurungi dari Goarie, Kerajaan Sopeng Rilau, merupakan fase awalnya dari ketenangan dan ketentraman masyarakat Sopeng. Pada pemerintahan Latemamala sebagai datu pertama di Sopeng Riaja dan Wetamabubu sebagai datu pertama di Sopeng Rilau hingga terjadi konflik. Konflik ini disebabkan keambisian Lamakaroda untuk menguasai wilayah Sopeng Riaja. Pertikaian ini meningkat menjadi perang saudara. Perselisihan diakhiri dengan perjanjian perdamaian antara Lamakaroda dengan Lamata Esso. Maka Sopeng memasuki era baru, yakni ditandai dengan berakhirnya kerajaan kembar di Sopeng dan selanjutnya menjadi satu kesatuan tunggal atau Mabolo Pepa di bawah satu panji kebesaran dan satu orang raja berdolat sebagai pemegang tampuk pemerintahan, yaitu Kerajaan Sopeng. Sebagai hasil keputusan Dewan Adat, maka diangkatlah Lamata Esso Puang Lipue Patolae sebagai Datu Sopeng Bersatu 1560 dan Lamakaroda Totenri Bali diangkat menjadi Pangepa atau Perdana Menteri Kerajaan Sopeng. Setelah Kerajaan Sopeng Rilau berintegrasi dengan Sopeng Riaja, maka pusat kerajaan dipusatkan di Lala Benteng. Yang kedelapan, Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinatabi. Wajo memeluk agama Islam secara resmi pada tahun 1610 pada masa pemerintahan Lasangkuru Patau Mulajaji, Sultan Abdul Rahman, dan Datuk Sulaiman menjadi kadik pertama Wajo. Wajo di bawah Republik Indonesia Serikat atau tepatnya Negara Indonesia Timur. Terbentuk Swapraja pada tahun 1945 sampai 1949 setelah Konferensi Meja Bundar. Wajo bersama Swapraja lain akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1957. Setelah 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang bupati. Yang kesembilan, Kerajaan Banawa. Kerajaan Banawa didirikan oleh Saweri Gading dengan putranya bernama Lagaligo. Dengan perahu layar yang ramping bernama Banawa, mereka mengarungi lautan sampai ke pesisir barat Sulawesi Tengah. Pantai tersebut dinamakan Langgalopi dan daerah di sekitarnya disebut Banawa. Di daerah ini, Lagaligo menikah dengan Putri Kaili dari Kerajaan Pujananti bernama Deng Malino Kareng Tompo Ri Pujananti sebagai istri keempatnya. Kerajaan Banawa resmi berdiri di bawah kepemimpinan seorang ratu, yakni Ibadan Tassa Batari Bana yang bertahta sejak tahun 1485 hingga 1552 Masehi. Sejak pemerintahan Raja Banawa ke-7, Lama Kagili,
Kerajaan Benawa yang berpusat di Pujananti tepat pada tanggal 23 Juli 1893 dipindahkan ke Donggala. Sejak itu, Donggala menjadi ibu kota kerajaan Benawa sampai pada akhir pemerintahan Raja Benawa yang ke-12, Andi Parenrengi atau Laparenrengi. Sejalan dengan dihapusnya daerah-daerah swapraja di seluruh Indonesia, sekarang Benawa hanyalah sebuah kecamatan dari ibu kota Kabupaten Donggala. Yang ke-10, Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai awalnya hanya meliputi wilayah Banggai Kepulauan, namun kemudian oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbuk Doi Jawa disatukan dengan wilayah Banggai Darat. Bukti bahwa Kerajaan Banggai sudah dikenal sejak zaman Majapahit dengan nama Benggawi. Setidaknya dapat dilihat dari apa yang telah ditulis oleh seorang pujangga Majapahit yang bernama Puprapanca dalam bukunya Negara Kartagama. Setelah Adi Cokro menyentuhkan keempat kerajaan itu, bahkan memperluas wilayahnya sampai ke Banggai Daratan, ia kemudian kembali ke Jawa sehingga terjadilah kekosongan kepemimpinan. Basalo Sangkap kemudian memilih Maulana Pren Mandapar, anak Adi Cokro yang lain, hasil perkawinannya dengan seorang putri Portugis. Basalo Sangkap ini pula yang melantik Mandapar menjadi Raja Banggai pertama dan berkuasa tahun 1600 sampai 1625. Yang ke-11, Kerajaan Mori. Kerajaan Mori merupakan suatu kerajaan yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah dan diperintah pada suatu masa oleh seorang raja yang dikenal dengan sebutan Mokole Marundu, Daturi Tanah Mokole Marundu, yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Menurut suatu naskah pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT, Kerajaan Mori termasuk dalam Resor of Delingfoso dan Donggala dan membentuk daerah Sulawesi Tengah. Kerajaan Mori adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Tengah yang berkembang pada sekitar abad ke-16 Masehi. Wilayah kerajaan ini sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kerajaan Mori sendiri adalah kerajaan gabungan dari kerajaan-kerajaan atau juga otonomi daerah yang memang memiliki pemimpinnya masing-masing, namun dari keturunan yang sama. Adanya hal ini menjadi sebuah ikatan untuk mempererat tali persaudaraan yang pada akhirnya mendorong kemunculan yang bersifat persemakmuran. Yang ke-12, Kerajaan Bungku. Kerajaan Bungku adalah kerajaan suku Bungku terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kerajaan Bungku yang ditaklukkan oleh pasukan Ternate yang oleh masyarakat Bungku lebih populer dengan nama Tobelo. Pada tahun 1682 diambil alih Gubernur Parbrugge atas nama Kompeni Hindia Belanda. Sebelum diambil alih oleh pemerintah Belanda, Bungku telah memiliki pemerintahan sendiri. Raja pertama kerajaan Bungku adalah marhum Sengian Kinambuka. Ayahnya bernama Sengia Oheo dan ibunya bernama Pengguluri. Adapun istri dari Sengian Kinambuka adalah Wendoria gelar Abu Boki, keturunan Mokole Lere di Routa. Yang ke-13, Kerajaan Bol. Kerajaan Bol adalah kerajaan suku Bol terletak di Kabupaten Bol, Provinsi Sulawesi Tengah. Sejarah Bol mulai dikenal secara teratur sejak zaman pemerintahan Ndubu I dengan permaisurinya bernama Sakilato sekitar 1380 Masehi dan selanjutnya digantikan oleh Anugorlipu sebagai Mandika yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Guamonial ke Lamolan. Setelah Anugorlipu meninggal dunia dan Daibole belum kembali, maka Bokido memutuskan Batara Langit menjadi Madika atau Raja dengan gelar Mandika Muputi atau Sultan Yato, dan diperkirakan Mandika Muputi adalah Raja Bole yang pertama memeluk agama Islam dengan nama Muhammad Tahir Wasiruladin Abdul Rahman dan meninggal pada tahun 1594 Masehi. Yang ke-14, Kerajaan Palu. Kerajaan Palu yang terletak di dataran Sungai Palu didirikan oleh seorang pangeran yang berasal dari Fonggi, Kampung Topotara, pada perbukitan bagian timur Tanah Keli yang bernama Puenggari sekitar abad ke-16. Puenggari bersama rakyatnya turun dan tinggal beberapa lama di Pantosu, dan setelah itu pindah lagi di Falangguni dan kemudian pindah lagi di lokasi penggaraman saat ini, kemudian pindah lagi ke Pandopa atau sekarang ini dikenal dengan nama Kelurahan Besusu Barat. Kerajaan Palu merupakan salah satu kerajaan merdeka yang berkuasa secara de facto di Lembah Palu, Teluk Palu sebelah barat Sungai Palu sekarang. Mereka membentuk satu dewan adat disebut 4 anggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan.
Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Yang ke-15, Kerajaan Taweli. Kerajaan Taweli adalah salah satu kerajaan yang ada di Lembah Palu, Kota Palu sekarang. Kerajaan Taweli pada masa jayanya merupakan kerajaan yang memiliki wilayah cukup luas, mulai dari Ogoamas, Utara, Donggala sekarang, sampai Laswani, Kecamatan Mantikulore, Palu sekarang. Yang ke-16, Kerajaan Toli-Toli. Kerajaan Toli-Toli terletak di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sepanjang sejarah yang diketahui, Toli-Toli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama Islam sekitar abad ke-17 yang dibawa Mubalik dari Kesultanan Ternate. Kemudian nama Totolu atau Tautolu berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Langi Kontrak 5 Juli 1858 yang ditandatangani antara Dirk Francois dari pihak Belanda dengan Raja Bantilan Sapiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Toli-Toli seperti yang terlihat dalam penulisan Korte Verklaring yang ditandatangani Raja Haji Muhammad Ali dengan pemerintah Hindia Belanda yang ketika itu ibu kota kerajaan berpusat di Nalu. Yang ke-17, Kerajaan Alu. Kerajaan Alu adalah kerajaan suku Mandar yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kerajaan Alu adalah salah satu dari 3 kelompok kerajaan lokal, Pitu Ulun Nasalu, Pitu Bapana Binanga, Mamulana Riparitina Uwai. Kerajaan Alu tergabung dalam Riparitina Uwai. Kerajaan Alu yang daerahnya berada di Desa Alu yang meliputi Peto Osang dan sekitarnya. Di daerah Alu, salah satu Marakdia yang paling dikenal adalah Arajang Alu Calo Amana Iwewang Marakdia Malolo Balanipa di era pemerintahan Arajang Balanipa Tokape. Calo Amana Iwewang memerintah sekitar tahun 1887 sampai sekitar tahun 1920 dan setelahnya digantikan oleh Arajang Anak Guru Marakdia Alu yang terakhir keturunan dari Marakdia Lombok yang memerintah sampai sekitar tahun 1957. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Alu yang juga disebut sebagai Patola Wali. Yang ke-18, Kerajaan Bolaang Mongondo. Di wilayah bekas Kabupaten Bolaang Mongondo, abad ke-19, terdapat 5 kerajaan. Yang terbesar, Kerajaan Bolaang Mongondo, lalu Kerajaan Bolaang Uki, pada tahun 1850-an masih disebut Kerajaan Bolaang atau Bangka. Berikutnya, Kerajaan Bintauna atau Bintaoena, Kerajaan Bolaang Itan, dan Kerajaan Kedipan. Pada tahun 1912, bergabunglah Kerajaan Bolaang Itan dengan Kerajaan Kedipan menjadi Kerajaan Kedipang Besar. Kerajaan Bolaang Mongondo pada awalnya dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan di mana raja memerintah secara otonom tanpa dipengaruhi atau diperintah oleh pemerintah manapun. Pada tahun 1694 sampai 1950, ketika Belanda masuk ke wilayah Bolaang Mongondo, Kerajaan Bolaang Mongondo tidak ada pilihan lain kecuali sebagai alat legitimasi imperialisme dalam bentuk kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang ke-19, Kerajaan Bolangitan. Kerajaan Bolangitan adalah kerajaan suku Mongondo. Kerajaan Bolangitan termasuk dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kerajaan Mokapo merupakan negara induk yang di kemudian hari berkembang menjadi 3 kerajaan yang kita kenal sebagai Kerajaan Kedipan, Kerajaan Bintauna, dan kemudian Kerajaan Bolangitan. Raja pertama Kerajaan Bolangitan adalah Salmon Muda Ponto yang dilantik pada 21 November 1793. Pada tahun 1912, bergabunglah Kerajaan Bolangitan dengan Kerajaan Kedipan menjadi Kerajaan Kedipang Besar. Adapun Kerajaan Kedipang Besar 1912 sampai 1950 diperintah oleh rajanya yang pertama dan terakhir yaitu